KUHP baru, pemalsu ijazah bisa dihukum maksimal 6 tahun. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, yang telah direvisi resmi berlaku pada Jumat, 2 Januari 2026, hari ini. Adapun KUHP tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 yang telah disahkan DPR dan diteken oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Jokowi, pada 3 tahun lalu atau 2 Januari 2023. Sementara itu, ketentuan tentang pemberlakuan KUHP baru ini tertuang dalam Pasal 624. Undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Demikian bunyi pasal tersebut. Berdasarkan KUHP baru, ada tambahan pasal, yakni tentang pemalsuan ijazah serta penggunaan gelar akademik palsu. Adapun aturan tersebut tertuang dalam Pasal 272 KUHP. Padahal, dalam KUHP lama, tindakan pidana semacam itu masuk dalam Pasal 263 tentang pemalsuan surat. Berikut bunyi dari Pasal 263 KUHP lama. 1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. 2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Sementara Pasal 272 KUHP secara spesifik tidak hanya terkait pemalsuan ijazah, tetapi juga dokumen lain seperti sertifikat kompetensi. Adapun aturan itu tertuang dalam ayat 1 pasal tersebut. Ketika terbukti melanggar, orang atau pihak tersebut terancam pidana penjara paling lama 6 tahun. Bahkan, mereka yang melanggar turut dijatuhi sanksi denda kategori V atau 500 juta rupiah. Tak hanya pengguna, penerbit ijazah atau sertifikasi kompetensi palsu turut dijatuhi sanksi pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda kategori E6 atau 2 miliar rupiah. Contoh kasus pemalsuan ijazah palsu yang kini masih berjalan yakni yang diduga dilakukan oleh Wakil Gubernur Bangka Belitung, Babel Heliana. Dia ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan ijazah palsu berdasarkan surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor STEP S410412-2025 di Tipidum, Bareskrim tertanggal 17 Desember 2025. Menurut surat tersebut, Heliana diduga melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik dan atau penggunaan gelar akademik yang diduga tidak benar. Bareskrim Polri pun masih menggunakan pasal KUHP lama dalam menjerat Heliana, yakni pasal 263 tentang pemalsuan surat dan atau pasal 264 tentang pemalsuan akta otentik. Sehingga jika merujuk kasus yang menjerat Heliana, maka penyidik bisa menjeratnya dengan pasal 272 KUHP yang telah secara spesifik mengatur terkait tindak pidana pemalsuan ijazah. Di sisi lain, berkaca dari kasus yang menjerat Heliana, penerapan KUHP baru berlaku surut jika dalam kondisi tertentu. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 3 Ayat 1 KUHP baru di mana ketika hukum baru menguntungkan bagi pelaku terkait ancaman pidananya lebih ringan, maka yang bersangkutan dijerat dengan pasal di undang-undang baru. Berikut bunyi Pasal 3 Ayat 1 KUHP baru. 1. Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. Sehingga, ada kemungkinan pasal yang menjerat Heliana akan diubah dengan mengacu pasal yang tertuang dalam KUHP baru. Pasalnya, hukuman yang diterima Heliana jika menggunakan pasal tentang pemalsuan ijazah lebih ringan dibanding pasal yang disangkakan sebelumnya, yakni maksimal 6 tahun penjara. Sementara, hukuman dari pasal lama yang menjerat Heliana maksimal 8 tahun penjara yang tertuang dalam pasal 264 KUHP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.